wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zarah dengan NIM 24650099. Saya dari kelas B ingin memaparkan interview atau mengereview ulang kembali manajemen integrasi proyek. Tanpa berlama-lama, mari simak videonya. Masuk di slide pertama, manajemen integrasi proyek. Manajemen integrasi proyek adalah proses koordinasi dan penyelarasan semua aspek proyek, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, risiko, dan lain-lain untuk memastikan kesatuan tujuan dan konsisten pelaksanaan. Ini merupakan inti dari manajemen proyek karena menggabungkan semua pengetahuan, proses, dan aktivitas menjadi satu kesatuan yang utuh. Mengapa penting? Pertama, menghindari kerja silo. Kedua, memastikan alignment. Ketiga, mengelola trade-off. Dan keempat, single point of coordination. Manajemen integrasi juga keterampilan terpenting seseorang project manager karena menjembatani semua elemen project, menjaga keseimbangan antara tuntunan yang bersaing, dan memastikan penyampaian nilai yang diharapkan stakeholder. Tanpa integrasi yang baik, proyek bisa terjebak dalam fragmentasi, di mana setiap bagian berjalan sendiri-sendiri, leading to delays, cost, corruption, and failure. Lalu kunci utama keberhasilan proyek, manajemen integrasi proyek yang baik. Pertama, perencanaan proyek yang komprehensif dan terintegrasi. Lalu pengelolaan perubahan yang terstruktur, dan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar semua pihak, dan monitoring pengendalian proyek secara menyeluruh. Lalu framework for project integration management. Proses utama dalam manajemen integrasi proyek: pertama, membangun project charter. Kedua, membangun preliminary scope statement. Ketiga, membangun project management plan. Keempat, mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek. Kelima, monitoring dan controlling proyek. Keenam, melakukan dan mengendalikan perubahan proyek secara terintegrasi. Ketujuh, menutup proyek. Tujuan integrasi menyatukan semua informasi akhir, memastikan semua pekerjaan selesai, dokumen diarsipkan, dan pembelajaran didokumentasikan untuk kebermanfaatan proyek masa depan. Membangun Project Charter. Project Charter adalah dokumen formal yang menyatakan keberadaan sebuah proyek yang memberikan arahan akan tujuan dan manajemen proyek. Keberadaan Project Charter dapat digunakan untuk memberikan wewenang penggunaan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi dalam rangka menyelesaikan sebuah proyek. Inputan yang dibutuhkan dalam membangun Project Charter antara lain: kontrak proyek, statement of work, menggambarkan produk or service yang harus dibuat, enterprise, environmental faktor, struktur organisasi, budaya organisasi, dan lain sebagai berikut. Organisasional, proses, akses, aturan yang berlaku, prosedur, sistem keuangan. Informasi yang terkandung dalam proyek karakter yaitu nama proyek, masa berlaku proyek, nama manajer, ringkasan jadwal, ringkasan budget, gambaran singkat mengenai tujuan proyek, ringkasan pendekatan dalam manajemen proyek, tugas umum dari masing-masing anggota, tanda tangan key proyek, kolom komentar yang disediakan dapat diisi oleh stakeholder. Lalu, membangun proyek preliminary scope. Scope statement adalah dokumen yang digunakan untuk membangun dan mengkonfirmasikan pemahaman bersama akan ruang lingkup atau batasan proyek. Preliminary scope statement adalah statement awal yang dibangun selama inisiasi proyek agar di seluruh tim proyek dapat segera memulai diskusi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan proyek sesuai dengan ruang lingkup proyek. Informasi yang terkandung dalam preliminary scope statement antara lain tujuan proyek, deskripsi produk or service, kriteria produk yang akan diterima, asumsi dan hambatan terhadap proyek, terhadap organisasi, resiko, jadwal, gambaran awal biaya. Membangun project management plan. Project management plan adalah dokumen yang dapat digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek. Tujuan utamanya adalah memberikan tuntunan dalam eksekusi proyek. Project management plan dapat digunakan oleh manajer proyek untuk memimpin tim proyek dalam melaksanakan proyek dan menilai status proyek. Kinerja proyek harus diukur berdasarkan baseline plan.
Atribut project plans yaitu project plans atau rencana project merupakan dokumen hidup yang berfungsi sebagai peta jalan komprehensif untuk pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan project. Atribut utamanya adalah bahwa rencana ini harus komprehensif, terintegrasi, disetujui, realistis, dan dapat dikomunikasikan. Sebuah project plan bukan sekadar Gantt chart or daftar tugas. Ia adalah paket dokumen yang terintegrasi yang berfungsi sebagai kontrak kinerja dan alat manajemen utama. Kekuatan rencana terletak pada kelengkapan, realisme, dan kejelasannya, serta pada komitmen yang diperoleh melalui persetujuan formal. Atribut-atribut ini memastikan bahwa rencana dapat berfungsi sebagai peta jalan yang dapat diandalkan untuk menavigasi ketidakpastian proyek dan mengarahkan semua upaya menuju penyelesaian yang sukses. Atribut project plans juga terdapat dalam lengkap dan komprehensif, konsisten dan terintegrasi, dapat diukur dan dapat dilacak, realistis dan dapat dicapai, disetujui secara formal, fleksibel dan dapat beradaptasi, dikomunikasikan dengan jelas, berfokus pada hasil, deliverable, oriented, memuat asumsi dan kendala, dan terkait dengan strategi organisasi. Elemen-elemen umum dalam project plan itu, pertama, gambaran umum mengenai project, kedua, deskripsi bagaimana project diorganisir, ketiga, manajemen dan project, teknis yang digunakan dalam project, pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, jadwal dan informasi biaya project. Sample outline for a software project management plan or SPMP. Manfaat penggunaan standar ini, pertama, konsisten, kelengkapan, komunikasi, daftar kontrol, akuntabilitas. Contoh penerapannya, pengembangan sistem presensi karyawan berbasis web, ada introduction, project organization, managerial process, technical process, work package, schedule, and budget. Standar ini masih relevan sebagai template dasar, meskipun dalam praktik agile modern, ADTL mungkin lebih dinamis dan terdokumentasi dalam bentuk produk, block log, dan sprint plan yang lebih fleksibel. Stakeholder analysis yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan individu, kelompok, dan organisasi yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu proyek, keputusan, dan inisiatif. Dokumennya merupakan dokumen yang penting dan sensitif karena memberikan informasi mengenai stakeholder berkaitan dengan nama dan organisasi, peranannya dalam proyek, fakta-fakta unik mengenai stakeholder, level keterlibatannya dan ketertarikannya, saran-saran untuk menjaga relasi dan stakeholder. Tujuannya, pertama, mengidentifikasi semua pihak yang berkepentingan, kedua, memahami persepsi, kepentingan, dan pengaruh, ketiga, memprediksi respon, keempat, mengembangkan strategi komunikasi dan keterlibatan, kelima, mengelola konflik dan risiko, dan keenam, mengoptimalkan dukungan dan meminimalkan perlawanan. Manfaatnya meningkatkan kesuksesan proyek, mengurangi risiko, mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan pengambilan keputusan, membangun hubungan jangka panjang, dan mengantisipasi dan mengelola resistensi. Prosesnya yaitu tahap pertama, identifikasi stakeholder. Ada aktivitas brainstorming, review dokumen, analisis rantai nilai, wawancara, dan analisis dokumen. Contohnya internal dan eksternal. Internal itu sponsor, manajemen, tim project, user, departemen IT, HR, finance. Sedangkan eksternal pelanggan, vendor, regulator, komunitas, media, dan pesaing. Tahap kedua, analisis dan pemetaan stakeholder. Menganalisis berdasarkan dua dimensi utama. Pertama, tingkat pengaruh power, kemampuan stakeholder untuk memengaruhi proyek. Contohnya, sponsor memiliki power tinggi, user biasa memiliki power rendah. Tingkat kepentingan or interest. Seberapa besar stakeholder peduli or tidak peduli terhadap proyek. Contohnya, end user memiliki interest tinggi, departemen lain mungkin interest rendah. Lalu, tahap 3, penilaian dan prioritas. Faktor yang dianalisis, dampak beberapa besar proyek memengaruhi stakeholder, dukungannya pro versus kontra terhadap proyek, kebutuhan, apa yang diharapkan stakeholder dari proyek, komunikasi, preferensi, metode, dan frekuensi komunikasi, risiko, potensi stakeholder menjadi penghambat, tools analisis tambahan.
Saliency, model, power, legitimacy, urgency. Stakeholdership, power, interest, attitude. Stakeholder influence matrix. Tahap keempat, pengembangan strategi keterlibatan. Mengembangkan rencana tindakan untuk setiap kategori stakeholder. High power, high interest, manage closely. High power, low interest, low power, high interest, dan low power, low interest. Contohnya stakeholder analisis yaitu terdapat ini. Lalu masuk di eksekusi project. Eksekusi project adalah tahap pelaksanaan pekerjaan yang telah digambarkan dalam project plan. Mayoritas waktu dan uang digunakan dalam eksekusi project. Area aplikasi project sangat mempengaruhi eksekusi project karena selama dieksekusi project ini produk adalah dari project yang dihasilkan. Kepemimpinan dalam project, kemampuan untuk menginspirasi, memengaruhi, memandu, dan memberdayakan individu serta tim untuk mencapai suatu tujuan proyek secara efektif meskipun menghadapi ketidakpastian, kendala, dan perubahan yang dinamis. Berbeda dengan manajemen yang berfokus pada proses, sistem, dan kontrol, kepemimpinan proyek berfokus pada orang, visi, dan adaptasi. Ciri utamanya, pertama, visionary strategic thinking, ada mampu menciptakan dan mengomunikasikan visi yang jelas tentang keberhasilan proyek, menyelaraskan tujuan proyek dengan strategi organisasi yang lebih besar. Kedua, emotional intelligence, kecerdasan emosional, ada self-awareness, empati, relationship. Ketiga, adaptif dan resilient leadership, ada fleksibel, tahan banting. Servant leadership, fokus melayani tim daripada dilayani, memberdayakan tim dengan memberikan alat, sumber daya, dan otoritas yang diperlukan, menghilangkan hambatan yang menghalangi produktivitas tim. Lalu ada decided kolaboratif, berani mengambil keputusan tepat waktu meskipun dengan informasi tidak lengkap, melibatkan tim dalam proses pengembalian keputusan ketika memungkinkan. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek adalah fase di mana rencana diwujudkan menjadi hasil nyata. Pertama, keterampilan kepemimpinan dan interpersonal soft skill. Kedua, keterampilan operasional dan teknis. Ketiga, keterampilan kognitif dan strategis. Keterampilan kepemimpinan ini terdapat kepemimpinan dan motivasi. Kedua, komunikasi efektif dan transparan. Ketiga, manajemen konflik dan negosiasi. Keempat, kecerdasan emosional. Dan kelima, keterampilan influensi tanpa otoritas formal. Sedangkan kedua, keterampilan operasional itu terdapat perencanaan dan penjadwalan detail, manajemen anggaran dan biaya, manajemen kualitas, manajemen risiko, proaktif, dan manajemen vendor yang kontrak. Lalu ketiga, keterampilan kognitif dan strategis, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, fleksibilitas dan adaptabilitas, perhatian terhadap detail dan fokus pada hasil. Monitoring dan controlling proyek, termasuk di dalamnya mengumpulkan, mengukur, dan menyebarkan informasi kinerja proyek. Tools dan teknik yang dapat digunakan antara lain metodologi manajemen proyek, sistem informasi manajemen proyek, expert judgment, and ERNET value management. Output penting dari proses ini adalah rekomendasi tindakan korektif atau preventif, termasuk di dalamnya mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola perubahan selama project life cycle. Tujuan utamanya memperhitungkan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan dalam rangka menjamin bahwa perubahan akan membawa keuntungan, menentukan apakah perubahan sudah terjadi or belum, mengelola perubahan yang terjadi. Baseline is the approved project management plan plus approved change. Kontrol perubahan dalam project IT, pandangan lama. Perubahan adalah musuh, rencana harus dipatuhi secara ketat. Karakteristiknya terdapat linear dan sekuensial, formalitas tinggi, perlawanan terhadap perubahan, dokumentasi berlebihan, CCB, change control board yang kaku. Sedangkan kedua, pandangan modern. Perubahan adalah peluang, fleksibilitas adalah kunci nilai bisnis. Karakteristiknya iteratif dan incremental, kolaboratif, value driven, autonomi tim,
continuous integration or development, kontrol perubahan dalam proyek IT. Pandangan lama, tim proyek harus melakukan apa yang sudah direncanakan tepat waktu dan tepat dana secara ketat. Masalahnya, stakeholders jarang sekali menyetujui batasan proyek di awal serta waktu dan estimasi biaya seringkali tidak akurat. Pandangan modern manajemen proyek adalah proses komunikasi dan negosiasi yang konstan. Solusinya, perubahan seringkali memberikan keuntungan dan tim proyek harus membuat rencana mengakomodasi perubahan tersebut. Contohnya pembelanjaan hardware komputer. Sistem kontrol perubahannya adalah kerangka kerja formal dan terdokumentasi yang digunakan untuk mengevaluasi, menyetujui, menolak, mengelola, dan mengkomunikasikan perubahan dalam proyek. Komponen utama sistemnya, pertama prosedur dalam alur kerja, kedua otoritas dan tanggung jawab, ketiga dokumentasi dan pelacakan, keempat alat dan teknologi, change control board, kelompok resmi or formal dari orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak perubahan dalam proyek. CCB harus memberikan guidelines untuk mempersiapkan perubahan. Anggota CCB biasanya terdapat atas stakeholders dari keseluruhan organisasi. Masalah yang dihadapi jarang bertemu dan membuat keputusan akan perubahan membutuhkan waktu yang rapat yang panjang. Proses or siklus kontrol perubahan standar. Fase pertama identifikasi dan penggalian, fase kedua analisis dan evaluasi, fase ketiga keputusan dan persetujuan, fase keempat perencanaan dan implementasi, fase kelima verifikasi dan penutupan. Jenis-jenis perubahan yang dikelola, pertama perubahan lingkup, kedua perubahan jadwal, ketiga perubahan biaya, keempat perubahan kualitas, kelima perubahan teknis, keenam perubahan proses. Level sistem kontrol perubahan ada level 1 emergency change, level 2 standard change, level 3 normal change. Contoh studi kasusnya, skenario proses sistem kontrol perubahan, pengajuan, analisis tim, CCB review, implementasi, verifikasi, manajemen konfigurasi, cara menjamin bahwa deskripsi dari produk yang dihasilkan sudah benar dan lengkap. Berkonsentrasi pada manajemen teknologi dengan mengidentifikasi dan mengendalikan karakteristik produk berdasarkan fungsional dan sains fisik produk yang dimaksud. Spesialis manajemen konfigurasi bertugas untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan konfigurasi. Saran-saran yang harus dilakukan dalam kontrol perubahan ini terdapat ini. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan ini dalam kontrol perubahan terdapat ini. Penutupan proyek, hal yang harus dilakukan mengakhiri semua aktivitas dan menyampaikan hasil kerja proyek tuntas or tidak pada orang yang tepat. Output utamanya prosedur administrasi, prosedur penutupan, dan prosedur akhir. Sekian itu saja presentasi saya terkait mereview manajemen proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.